Lo tahu nggak sih? Kenapa Yuzong bilang, aku tidak peduli jika satu dunia menentang. Ternyata kalimat itu bukan sekedar nekat, tapi dia rela melawan siapa saja demi kejayaannya sebagai naga hitam. Dulu, Yuzong hanyalah manusia biasa, seorang pejuang yang haus kekuatan. Ia percaya satu hal, dunia hanya milik mereka yang cukup kuat untuk merebutnya. Perjalanannya membawanya pada kekuatan kuno dari Black Dragon. Kekuatan itu memberinya apa yang ia inginkan, tapi dengan harga kemanusiaannya. Tubuhnya berubah, jiwanya terikat, dan dari sanalah lahir sosok naga hitam yang ditakuti banyak kerajaan. Yuzong tidak ingin sekedar menang, ia ingin menguasai segalanya. Ia menantang para pendekar di Cadia Riverlands, termasuk mereka yang mencoba menjaga keseimbangan dunia. Pertarungannya dengan para penjaga kebenaran bukan sekedar konflik. Itu adalah bukti bahwa ia siap menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Namun di balik kekuatannya, ada satu hal yang tak pernah benar-benar hilang. Ambisi manusia yang dulu lemah, yang kini berubah menjadi ancaman terbesar. Dan saat Yuzong berubah menjadi naga, itu bukan hanya bentuk kekuatan. Itu adalah tanda bahwa ia telah meninggalkan sisi manusianya selamanya. Makna paling dalamnya dari kisah Yuzong adalah terkadang yang paling berbahaya bukan musuh di luar, tapi keinginan dalam diri yang tidak pernah merasa cukup. Yuzong bukan sekedar villain. Dia adalah gambaran bagaimana seseorang bisa jatuh, bukan karena lemah, tapi karena terlalu ingin menjadi kuat. Lu tahu nggak kenapa Uranus mengatakan, tidak ada yang bisa menghancurkan aku dan istanaku? ternyata itu bukan sekedar kata, tapi ada kisah sedih di balik perkataan itu. Dulu, Uranus bukan manusia. Ia adalah makhluk ciptaan para dewa, penjaga setia dari istana langit, Celestial Palace. Diciptakan bukan untuk hidup, tapi untuk melindungi. Sejak awal keberadaannya, Uranus tidak pernah mengenal keluarga, kebebasan, atau bahkan pilihan. Ia hanya memiliki satu tujuan, bertahan dan menjaga keseimbangan dunia. Ketika perang besar melanda Land of Dawn, kekuatan gelap mulai menyerang istana langit. Uranus berdiri di garis depan, menahan serangan tanpa henti. Tubuhnya yang terbuat dari energi suci mulai retak. Cahayanya meredup sedikit demi sedikit. Namun yang paling menyakitkan bukanlah luka itu, tapi kenyataan bahwa tak ada yang datang menolongnya. Para dewa yang menciptakannya menghilang. Manusia yang ia lindungi bahkan tidak tahu keberadaannya. Uranus tidak bisa mati seperti makhluk lain. Ia terus beregenerasi, bangkit lagi dan lagi. Tapi justru itulah kutukannya. Setiap kali ia hancur, ia harus bangkit sendiri. Setiap luka, ia rasakan sendirian. Setiap pertempuran, tanpa akhir. Ia adalah simbol kekuatan yang tak terkalahkan, namun juga kesepian yang tak terhingga. Terkadang, sekuat apapun seseorang terlihat, mereka juga butuh diperhatikan. Lo tahu nggak sih? Kenapa Ling bilang Aku memilih untuk menempuh jalan ini sendirian. ternyata itu keputusan yang besar dan biasanya nggak diambil secara sembarangan. Dia adalah simbol kebebasan yang lahir dari pengkhianatan. Ling berasal dari sekte Saiyan Finch, sebuah perguruan bela diri yang hidup di atas pegunungan tinggi. Sejak kecil, ia dikenal sebagai murid jenius, cepat, tenang, dan sulit ditandingi. Namun, semua berubah saat sahabat sekaligus rivalnya, Zilong, mulai melampaui dirinya. Ling merasa satu hal yang selama ini ia pegang, kebebasan, mulai direnggut oleh aturan sekte dan takdir yang mengikatnya. Ia tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang siapapun.
termasuk bayangan takdirnya sendiri. Karena obsesinya untuk menjadi lebih kuat, Ling memilih jalan yang dilarang. Ia mencuri teknik rahasia sekte, kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki. Akibatnya, ia dianggap pengkhianat, dibuang dan diburu oleh mereka yang dulu ia anggap keluarga. Namun bagi Ling, itu adalah harga dari kebebasan. Makna di balik kisah ini adalah Ling bukan sekedar karakter dingin yang melompat di atas dinding. Ia adalah seseorang yang lebih memilih kebebasan daripada keterikatan dan rela kehilangan segalanya demi menjadi dirinya sendiri.